Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2018, tahun di mana banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting, juga beberapa event nasional. Dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi banyak mengambil peran penting di dalamnya. Tak terasa kita sudah berada di awal tahun 2019, yang merupakan tahun terakhir rencana strategis Kementerian Agama tahun 2015-2019. Untuk itu, mari kita saksikan cuplikan kilas balik dokumentasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun 2018 dan 1 tahun kinerja Kanwil di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad MPDI. Persembahan dari tim kreatif Subbagian Informasi dan Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pada tanggal 22 Desember 2017, Dr. Andes Haji Muhammad MPDI resmi menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor B.2-3-66963/2017. Mengawali kepemimpinannya, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi menyelenggarakan upacara Hari Amal Bakti ke-72 Kementerian Agama, serta melakukan kunjungan kerja ke Komando Resort Militer dan Kejaksaan Tinggi Jambi dan beberapa instansi lainnya. Masih di bulan Januari 2018, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi memenuhi undangan Komisi 8 DPR RI untuk hadir dan mempresentasikan rencana kerja 2018 dalam suatu acara rapat dengar pendapat Komisi 8 DPR RI di Senayan, Jakarta. Untuk mendukung tata kelola kepegawaian, beberapa sasaran strategis yang dilaksanakan diantaranya adalah pelaksanaan asesmen tes pada tahun 2018 terhadap pemangku jabatan eselon 4 dan 3 baik di tingkat kantor wilayah, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota maupun madrasah sesuai amanat pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pelaksanaan asesmen berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Salah satu manfaat dari asesmen adalah untuk penempatan jabatan atau placement job. Pada tahun 2018, mutasi dan promosi jabatan telah dilakukan, baik pada eselon 4 maupun eselon 3. Semua itu dilakukan untuk kepentingan kedinasan. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pada hari ini, Jumat 20 April 2018,
Saya melantik saudara dalam rangka menjalin sinergitas dengan Forkompinda dan Ormas di tahun 2018, diantaranya adalah kunjungan kerja Kapolda, Pengadilan Agama, pengurus Basnas, kunjungan kerja dan MOU dengan BPJS, Badan Intelijen Daerah, dan instansi lainnya. Berdasarkan pasal 5 huruf G PMA nomor 13 tahun 2012 bahwa salah satu tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Agama adalah melaksanakan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi. Kerja Kenegaraan Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Jambi dalam rangka penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dipercaya untuk membaca doa dalam acara tersebut. Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan rahmat dan ridho-Mu, pada hari ini kami dapat mengikuti acara penyerahan sertifikat program strategi tahun 2018 di Provinsi Jambi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Untuk memenuhi kewajiban badan publik sebagaimana diamanatkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi telah membentuk Pusat Pelayanan Informasi Data berdasarkan KMA Nomor 200 Tahun 2010 yang diperbaharui dalam KMA 440 Tahun 2018 tentang pengelolaan data dan informasi, dan KMA nomor 533 tahun 2018 tentang PPID. Inisiatif dari Kanwil Provinsi Jambi ini meluncurkan website mandirinya. Mungkin ini yang pertama kali dari seluruh kanwil yang ada di Indonesia. Untuk memberikan akses informasi publik, Kanwil Kementerian Agama telah membuat media publik dalam bentuk website Kanwil, 11 website kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan 133 website madrasah. Selain informasi publik, sebagai badan publik, Kanwil Kementerian Agama juga berkewajiban dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan publik, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi telah membangun tempat pelayanan terpadu satu pintu yang baru saja diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
kantor Kementerian Agama di yang diberikan kepada masyarakat ini bisa lebih efektif, lebih efisien, bisa lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, sehingga harapannya bahwa keberadaan Kementerian Agama semakin dirasakan manfaatnya. Pembangunan PTSP dimaksudkan untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat memperoleh kepastian layanan, baik dari sisi waktu dan biaya serta menghindarkan dari transaksi jasa dan layanan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara berbunyi, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fakta integritas. Kami yang bertantangan di bawah ini. Dengan ini menyatakan. Satu. Berperan secara proaktif. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada bulan Maret 2018 telah diselenggarakan 2 momen penting, yakni selain penerimaan DIPA tahun 2018 oleh seluruh satuan kerja, juga meluncing pembayaran non-tunai dan pengukuhan agen perubahan oleh Ketua Komisi 8 DPR RI dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Pengarahan LOI non-tunai beserta pengukuhan agen perubahan. Masyarakat Jambi sangat mencintai kedamaian dan kerukunan. Bukti paling konkret atas kecintaannya pada kerukunan dan kedamaian tersebut adalah adanya respon cepat pernyataan sikap pemerintah dan Forkompimda serta tokoh lintas agama dan ormas atas peristiwa yang terjadi di tahun 2018. Pernyataan sikap ini adalah sebagai bentuk dukungan dan penolakan tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Tokoh lintas agama dan seluruh elemen masyarakat Provinsi Jambi menyatakan sikap mengutuk keras aksi teror bom di berbagai tempat di Indonesia. Salah satu program unggulan kerukunan umat beragama adalah pencanangan Desa Sadar Kerukunan. Tahun 2018 ini, desa yang memperoleh predikat sebagai Desa Sadar Kerukunan adalah Desa Sungai Nibung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Desa Sungai Nibung, Kabupaten Tanjung Barat sebagai Desa Kerukunan. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi telah berupaya memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi melalui kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, insan jurnalis, serta unsur pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.
Yang saya hormati para penyuluh agama. Penyuluh agama merupakan salah satu ujung tombak dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat. Penyelenggaraan festival keagamaan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan ritual keagamaan bagi umat beragama yang berperan penting dalam penanaman nilai-nilai ajaran agama. Kementerian Agama telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, termasuk penyelenggaraan lomba membaca kitab suci tiap agama, seperti Musabaqah Tilawatil Quran, Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, dan Swayam Wara Tripitaka Gata, Sipadama Samaja, dan Mahaniti Loka Dhamma. Kita harus membedakan antara agama dan kebudayaan. Meresmikan KUA yang bersumber dari bantuan SBSN. Kantor Urusan Agama KUA merupakan unit pelaksana teknis UPT Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama yang menempati posisi terdepan dalam pelayanan administrasi keagamaan umat Islam. Tahun 2018, jumlah KUA definitif sebanyak 132 dan yang belum definitif sebanyak 6 KUA. Agama memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan, yaitu melalui penyelenggaraan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan, dan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pernikahan Pramuka Santri Nusantara kelima tahun 2018 ini secara resmi dibuka. Perkemahan Pramuka Santri Nusantara 5 di Provinsi Jambi dilaksanakan sebagai rangkaian Hari Santri tahun 2018. Ajang ini dihadiri pramuka santri utusan dari 34 provinsi yang diikuti sebanyak 4.000 peserta. Perkemahan Pramuka Santri Nusantara kali ini juga mengukuhkan rekor muri berupa bahana ritme Melayu Krino dengan pengiring kesenian terbanyak. Tahun 2018, embarkasi haji antara Provinsi Jambi telah memberangkatkan 2.896 jamaah haji, 35 petugas kloter, dan 20 orang TPHD. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan,
dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jamaah haji. Konsentrasi kita pada bagaimana jemaah ini bisa melaksanakan haji aman, lancar, tertib. Nah, itulah maka kita harus menggunakan regulasi-regulasi yang dibangun oleh pemerintah. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh PPIU harus dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan syariat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Pada tahun ini saya merasakan bersyukur juga ada 2.899 jemaah yang kita kemarin sudah sesuai dengan kuota bisa kita berangkatkan. Alhamdulillah, tahap 1 turunan 94%, tahap 2 98%, tahap 3 ada 44%. Secara psikologis harus diingat bahwa semakin ke depan ini jamaah haji kita semakin tua usianya. Ya. Maka kami pemerintah sampai hari ini belum berani mengklaim bahwa haji itu berhasil, Pak. Kenapa? Ya masih banyak, menurut kami masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Tapi alhamdulillah pihak-pihak di luar mengatakan ini berhasil, syukur alhamdulillah, Pak. syarika laka labbaik